Mau lihat orangnya nih. Ada apa sih netizen? Jadi bukan saya yang akan menjelaskan, dia yang akan menjelaskan sendiri. Nanti kalau podcastnya udah tayang, tonton sampai selesai. Harus kita objektif lah. Udahlah, kebenaran bukan jalannya. Tenang. Agil dicari netizen, ya Allah. Pak Mudani. Ya, jangan berpikir, jangan menuduh tanpa bukti gitu. Pokoknya Agil ini by bukti. Apa Agil ini dia kartu as ibaratnya, kartu as dia ini sebenarnya. Halo Mas, apa kabarnya Mas? Sehat? 4 sehat 5 sempurna ya Mas. Kemana aja Mas? Dicariin loh sama netizen. Dengar-dengar abis dari perjalanan jauh ya Mas ya? Apa? Ke gurun? Oh gitu. Abis mendaki? Oh, mendaki ke gurun Mas. Gimana Mas experience-nya? Mendaki gunung, lewati lembah. Bisa kali Mas reviewnya. Inilah plot twist dari kasus Yaimin dan Rental Sahara yang baru ditemukan guys. Di podcast dengan Denny Sumargo, Yaimin menceritakan kalau Sahara dan salah satu supirnya yang bernama Agil pernah marah-marah ke dia dan istrinya. Mereka keluar dari rumah dan sangat marah lantaran bunyi suara mobil yang dikendarai oleh Yaimin pada malam hari. Namun yang aneh menurut Yaimin, mereka keluar dari rumah itu dengan busana seadanya. Si Agil ini kenapa jadi bermasalah juga sama kalian? Keluar rumah itu Mbak Sahara dan Agil bersama sama-sama marah. Jadi Mbak Sahara dengan pakaian minim keluar bersamaan dengan Agil dari rumah satu rumah di saat Pak Sofyan Agil tidak pulang. Dari informasi ini, banyak netizen yang menyimpulkan kalau Sahara ini ada main api dengan supirnya sendiri. Dan netizen juga menyambungkan fakta bahwa mungkin Sahara takut kalau Yaimin akan melaporkan hal ini kepada suaminya Sofwan. Mungkin inilah sebabnya Sahara memfitnah agar Yaimin ini diusir dari rumahnya sendiri. Berdasarkan podcast tersebut, Sahara ini pernah masuk ke rumah Yaimin ketika Yaimin lagi sendirian. Modusnya sih dia ngejar anaknya yang lari-lari ke rumah Yaimin. Tapi yang aneh banget, dia malah ngunci rumah Yaimin dengan tangannya sendiri dengan alasan agar anaknya nggak lari-larian lagi. Tapi akhirnya dia malah teriak kalau dia dicabulin sama Yaimin. Karena hal inilah banyak netizen yang mengira kalau itu juga bagian dari strategi Sahara untuk memfitnah Yaimin agar lebih mudah diusir dari kampung tersebut. Dan Sahara bisa merebut tanah yang menjadi perseteruan. Kalau ini emang benar terjadi, wah parah banget sih guys si Sahara ini. Fakta ini juga disambungkan netizen bahwa rumah yang dikontrak Sahara udah menjadi miliknya karena dihibahkan oleh sang pemilik. Apa jangan-jangan pemilik rumah ini juga udah dijebak ya? Kalau menurut kalian gimana guys? Ramai banget requestan netizen buat ngerangkumin kasusnya Yaimin sama Bu Sahara. Ya, sebelum gue rangkumin disclaimer dulu, kalau yang gue sampaikan hanyalah rangkuman dari podcast Denny Sumargo ya. Gue tidak ada memberikan opini apapun, gue tidak ada membela Bu Sahara, gue tidak ada membela Yaimin. Ya, karena proses hukumnya juga lagi berjalan nih, kita tidak tahu siapa yang salah nanti di proses hukumnya. Awal-awal di podcast ini Yaimin klarifikasi dulu kalau misalkan beliau tidak dipecat oleh UIN Malang ya. Jadi beliau ini mengundurkan diri karena tidak ada mahasiswa yang ada di kelasnya setelah kejadian ribut-ribut dengan Bu Sahara. Jadi awal mula pertengkaran antara Bu Sahara dan juga Yaimin dan juga warga ini menurut Yaimin ini masih kira-kira ya, belum pasti. Yaimin juga ini menduga-duga. Jadi awalnya itu Yaimin itu membersihkan tanah kosong di depan rumahnya agar rumahnya terlihat gitu, karena depan rumahnya kan tadinya semak-semak belukar yang tinggi-tinggi banget tuh, jadi katanya kotor dan juga rumahnya tuh tutupan gitu, cahayanya juga nggak ada yang masuk kan. Yaimin membersihkan tanah tersebut dibantu oleh 2 orang. Pokoknya membersihkan tanah tersebut itu habis 12 juta dikeluarkan oleh dana pribadinya Yaimin. Karena bekas sampahnya itu dibakar, nah Yaimin ini menduga-duga kalau misalkan sampah bakarannya itu yang bikin warga-warga itu pada marah. Ini jadi dugaan aja. Setelah dibersihkan, Yaimin ini menawarkan tanah tersebut ke Pak Sofyan atau suaminya Bu Sahara karena rental mobilnya mereka tuh parkir di mana-mana gitu di jalanan, jadi kayak ngalangin jalan. Yaimin minta sumbangsi Pak Sofyan untuk bayar 1 juta karena tadi Yaimin udah keluar 12 juta ya kan. Tapi Pak Sofyan menolak, katanya kemahalan, dia maunya bayar 400 ribu aja. Tapi kata Yaimin ya udah aja karena niatnya emang buat bersihin tanah aja gitu kan. Nah tapi syaratnya adalah yang penting
Pak Sofian dan Bu Sahara tidak parkir mobil rental itu di depan rumahnya Yaimim atau di jalanan. Udah tanahnya dibersihin buat parkir rental mobil, udah gitu udah ngelarang jangan parkir depan rumah, tapi Pak Sofian sama Bu Sahara masih parkir depan rumah. Malam hari Yaimim dan Bu Rosida atau istrinya ini pulang, ada mobil rental parkir depan rumahnya. Ditungguin tuh sama Bu Rosida kok sampai jam 11 malam nggak dipindah-pindah nih mobil. Bu Rosida coba telepon drivernya Bu Sahara atau si Agil namanya, tapi nggak diangkat-angkat juga nih. Sampai jam 2:30 pagi, akhirnya Bu Rosida memutuskan untuk bangunin langsung ke rumah sementaranya driver-drivernya Bu Sahara. Udah diapa-apain tapi tetap nggak bangun-bangun juga. Akhirnya Bu Rosida ini telepon Bu Sahara. Kata Bu Sahara, udah bangunin aja, nggak apa-apa, bangunin. Karena drivernya nggak kunjung bangun juga, akhirnya Bu Sahara bilang, ya udah pindahin aja sendiri mobilnya deh. Akhirnya Yaimim sendiri nih yang mindahin mobilnya, karena Yaimim juga udah biasa mindahin mobil rental, karena sering banget ada peminjam mobil itu nitipin kunci ke Yaimim. Pas mindahin, Yaimim gasnya terlalu kenceng, akhirnya membangunkan Bu Sahara. Dan Bu Sahara marah-marah dan telepon suaminya, Pak Sofian. Saat kejadian ini, Agil dan Bu Sahara keluar rumah dengan pakaian minim di saat Pak Sofian tidak ada di rumah. Tapi Yaimim mau bahas itu dan akhirnya biar adem-adem aja, Yaimim minta maaf ke suaminya Bu Sahara atau Pak Sofian. Setelah itu selesai, ada lagi masalah baru. Anaknya Bu Sahara main ke rumah Yaimim. Nah, pas lagi main ke rumah, Bu Sahara ngikutin nih ke rumah Yaimim juga, ngasih makanan di saat istri Yaimim lagi pergi haji. Jadi di rumah itu ada siapa? Ada Yaimim, ada Bu Sahara, dan juga anaknya Bu Sahara. Anehnya Bu Sahara malah ngunci pintu rumahnya Yaimim. Alasannya biar anaknya nggak kabur. Yaimim nanya dong, kok dikunci gitu kan. Nah, akhirnya karena males ribut-ribut kan, akhirnya Yaimim nyuci ke atas rumahnya biar nggak barengan sama Bu Sahara di bawah. Yaimim kan nyuci pakai celana pendek yang semi boxer gitu ya. Nah, itu dinilai cabul oleh Bu Sahara. Bu Sahara pas ngeliat itu langsung bilang, Yaimim cabul. Untuk masalah paving, jadi Pak Sofian ini pernah ngasih paving ke Yaimim, tapi karena ribut-ribut ini, jadi Pak Sofian minta pavingnya itu dibalikin lagi. Agil si driver Bu Sahara ini suka ngata-ngatain Yaimim, padahal ternyata Yaimim ini suka ngasih duit ke Agil. Habis itu ada lagi kejadian lagi hal yang sama. Jadi Yaimim sama istrinya ini baru pulang dari Jakarta. Mobil rentalnya Pak Sofian dan Bu Sahara udah berjejer di depan rumah Yaimim. Katanya Pak Sofian itu disuruh sama RT, padahal RT-nya lagi di Belanda. Yang sebenarnya itu disuruh sama sekretaris RT. Di podcast ini Yaimim ngegambarin ya, tanah ini punya siapa gitu kan. Gua nggak bisa ngejelasin secara detail karena gue nggak ngerti ukuran tanah gitu, dan gue juga nggak mungkin gambarin gitu kan tanahnya kayak gimana. Ada highlight kalau misalkan ternyata Bu Sahara ini ngontrak dan rumahnya ini dikasih cuma-cuma sama Pak Yono. Pak Yono ini adalah orang yang mau nyantet ya, ini yang di videonya tuh kayak apakah sudah selesai ceritanya? Belum. Jangan kemana-mana. Nah, kenapa Yaimim sama istrinya diusir sama RW? Karena RW ngerasa Yaimim sama istrinya ini KTP-nya bukan KTP situ. Pas mau urus pindah KTP, Yaimimnya ini malah dipersulit sama RT-nya. RT-nya susah ditemuin. Akhirnya ketemulah di masjid, Pak RT-nya lagi sholat. Setelah selesai sholat, Yaimim langsung buru-buru minta tanda tangan ke RT-nya. Tapi ternyata RT-nya menolak. Katanya warga setempat udah setuju kalau misalkan Yaimim ini diusir dari sini. Ada 5 poin yang ditandatangani oleh warga. Poin pertama, Yaimim dan istrinya suka oversharing ke grup RT. Nah, itu warga pada nggak suka. Poin kedua, perilaku tidak pantas sebagai dosen, membar aurat, minum miras. Poin ketiga, melakukan penutupan akses jalan. Poin keempat, melakukan fitnah terhadap warga. Poin kelima, berseteru dengan pemilik rental mobil atau Bu Sahara. Yang Yaimim dan istrinya sesalkan adalah kenapa tidak pernah dilibatkan dalam diskusi warga. Ya, jadi tuh Yaimim sama istri itu nggak tahu kalau misalkan warga-warganya ini tuh ngelis poin-poin ini gitu. Pas ditanya ke warganya langsung juga ada beberapa orang yang cuma kayak, ya saya ikut-ikutan aja gitu katanya. Menjawab yang Yaimim pura-pura stroke itu, ternyata Yaimim ini mau memecah konsentrasi si pengancam. Lalu menjawab yang Yaimim jatuh itu, Yaimim untuk mengalihkan rasa sakit yang diterima karena diseruduk oleh lawannya. Dan untuk mahasiswa yang rame-rame datang itu tuh mahasiswa lagi ada kelas di rumahnya Yaimim. Dan Bu Sahara dan Pak Sofian ini malah karaokean kenceng di saat kelas. Akhirnya ya udahlah sekalian aja gitu kan. Mahasiswa itu joget-joget dengerin karaokeannya Pak Sofian sama Bu Sahara, tapi malah dianggap penggerudukan. Yaimim dan istri berharap ini kan masalah sepele ya, jadi ya udahlah gitu kan, baik-baik aja, damai-damai aja, diskusi gitu kan, sama-sama baik dalam bertetangga, nggak usah ribut-ribut. Segitu aja rangkuman dari gue dari 1 jam jadi berapa menit tuh. Kalau ada yang kurang tambahin sendiri di kolom komentar. Kasus Sahara dan Yaimim kini semakin jelas. Pokok permasalahannya ternyata ada permasalahan intim, atau Kiai Yaimim ini mengetahui seluk-beluk
perselingkuhannya Sahara sama sopir dan Pak Yono. Jadi Pak Yaimin ini disogok apem ya, namun beliau menolak ketika istrinya sedang umroh. Bikin malu saja itu.